Selamat pagi Dusana Ranah Minang Kasadonyo, Baka Bahariko, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya, Ruri Putra Ananda. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sawah petani di Malala hancur akibat banjir bandang, tak bisa lagi digarap. Diduga gara-gara batas sepadan tanah, seorang pemuda di Pasaman bunuh seorang lelaki tua. Polisi di Pasaman menangkap seorang pengedar ganja. Petani di daerah Malala Agam kini merasa pesimis dengan kondisi pasca bencana. Pasalnya, sawah yang selama ini jadi sumber penghasilan berubah menjadi hamparan batu. Ditambah lagi, rusaknya saluran irigasi. Para petani tidak menyangka dengan kondisi ini, karena bencana itu begitu dahsyat. Mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk menyambung hidup di masa depan, karena sumber penghasilan petani tak lagi bisa diolah. Hamparan sawah telah berubah menjadi hamparan bebatuan. Selain sawah yang menjadi sumber kehidupan, rumah mereka juga banyak yang rusak akibat banjir bandang. Untuk sementara, warga hanya bisa bertahan hidup dengan bantuan sembako dan kebutuhan lain yang disumbangkan relawan. Sawah nggak bisa jadi, terus airnya nggak bisa, sudah roboh semua. Kalau sawahnya banyak yang rusak, Mak. Sawah banyak rusak. Jadi rencananya ke depan apa, Mak? Mau lagi rencana tuh, nggak ada lagi, air nggak bisa. Itu harapannya. Cuman batu-batu ini. Kemarin tengah jam lu, waktu kejadian tuh sawah karena Pak kan bisa. Kalau sekarang? Sekarang udah nggak bisa, nggak tahu ke depannya nanti. Apa masih bisa digarap nih? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kenapa nih? Kena bencana Irigasinya? irigasinya sudah nggak bisa. Warga berharap pemerintah melakukan perbaikan dengan cepat, seperti membuka kembali akses jalan, memperbaiki irigasi, serta menyingkirkan material longsor yang telah hampir 1 bulan menumpuk di lahan pertanian mereka. Eki Rafki melaporkan dari Agam. Beginilah kondisi lahan pertanian yang rusak akibat banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di Padang. Lahan sawah yang menunggu waktu untuk dipanen, rusak dan dipastikan petani gagal panen. Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, hampir 6.000 hektar sawah mengalami kerusakan. 80% rusak berat, sementara 20% mengalami kerusakan ringan. Kerusakan ini tersebar di beberapa kabupaten dan kota, dengan lokasi terbanyak berada di Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, dan Padang. Keseluruhan itu mencapai mendekati hampir 6.000 hektar. Kemudian yang ringannya itu hanya sekitar 20% dari total yang 3 tadi. Kemudian ini sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa semua yang ringan, sedang dan berat itu akan dialokasikan anggaran perbaikannya di 2026. Selain itu, cukup banyak sarana irigasi primer dan sekunder yang jebol akibat banjir bandang tersebut. Lahan pertanian di kawasan terdampak tidak dapat ditanami kembali. Percepatan pemulihan sektor pertanian sangat penting agar masyarakat dapat kembali berproduksi dan mempertahankan mata pencaharian mereka setelah bencana. Robiha melaporkan dari Padang.
Hujan deras yang terjadi pada Senin malam menyebabkan meluapnya Sungai Batangguo, Kecamatan Kuranji, Padang. Puluhan rumah warga kembali terendam banjir. Ketinggian air mencapai 50 cm. Derasnya luapan air sungai membuat warga menjadi cemas. Warga pun bergotong royong membersihkan aliran air di kawasan Bendungan Guo agar tidak tersumbat dan air sungai bisa mengalir lancar hingga ke hilir. Hujan tadi lebih kurang 45 menit, hujannya berlangsung sangat lebat sekali Pak. Dan kemudian kita tidak menyangka air begitu deras dan masuk ke beberapa rumah warga. Dan kemudian di sini kita lihat, kita goro bersama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengalirkan air ke saluran yang ada yang tersumbat sekarang Pak. Sungguh miris keadaan kami di sini Pak. Mudah-mudahan ada bantuan yang lebih perhatikan dari pemerintah begitu Pak. Luapan air Sungai Batangguo yang bercampur lumpur merendam puluhan rumah yang berada di pinggir sungai. Banjir juga merusak perabotan dan tempat tidur warga. Warga yang terdampak pun harus mengungsi sementara ke rumah kerabat. Banjir yang terjadi Senin malam itu merupakan yang ketiga kalinya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Hujan deras. Nah terus? Tiba-tiba air membesar kan. Masuk ke dalam rumah. Setinggi apa air di dalam rumah? Sebetis ya. Terus sekarang ibu tinggal di mana? Di mana tinggal di sini? Di rumah adik. Ibu mengungsi Ya. ke rumah saudara. Ya. Karena Sungai Guo selalu meluap jika diguyur hujan deras, warga yang tinggal di sepanjang alirannya pun menjadi cemas. Perasaan was-was itu selalu menghantui jika cuaca gelap dan akan hujan. Alfi melaporkan dari Padang. Seperti inilah kondisi di sebuah kompleks perumahan yang terletak di Kelurahan Tabyang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Pusat Kota Padang, pada Selasa pagi. Lumpur tebal masih menutupi badan jalan. Alat berat dan relawan masih bekerja menyingkirkan sisa-sisa lumpur yang menutupi jalan. Sebagian rumah telah dibersihkan oleh pemiliknya masing-masing. Namun masih ada warga yang terpaksa pindah dan mengontrak rumah tak jauh dari rumahnya, karena rumah mereka rusak akibat banjir bandang. Belum bisa Pak. Di belakang masih tidak ada pintunya lagi, udah roboh. Udah roboh semua, tidak bisa ditempati lagi. Terus ngungsi kemana anak? Tuh mau mengontrak sana. Berapa penghuninya di sini? 5 jiwa. Kondisi yang agak membaik terlihat di kompleks perumahan lainnya. Badan jalan telah agak bersih dari lumpur. Sisa-sisa lumpur pun telah disingkirkan ke tempat yang aman. Hanya saja, rumah-rumah yang di pinggir sungai banyak yang mengalami kerusakan. Air bersih telah mengalir di tempat ini, kehidupan pun sudah mulai normal. Saat peristiwa banjir bandang terjadi, 5 unit rumah warga hanyut diseret arus Sungai Batang Kuranji. Bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan. Salah satunya dari kelompok pengajian yang pengurusnya datang langsung dari Jakarta untuk memberikan bantuan kepada lebih dari 90 warga yang terdampak. Kelompok pengajian ini juga akan memikirkan cara untuk membiayai pendidikan anak-anak dari warga yang terdampak banjir bandang, agar proses pendidikan mereka berjalan lancar. Kami juga akan menyampaikan berbagai hal terkait dengan pasca bencana, termasuk juga pendidikan untuk anak-anak, dan juga mungkin mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dan juga kepada ibu-ibu. Tadi kita merandang, mudah-mudahan dengan sedikit sentuhan dan perhatian yang kita berikan sebagai bentuk ukhuwah,
dan silaturahmi membuat mereka bisa merasa bahwa dia tidak sendirian. Menurut warga, mereka mengharapkan pemerintah membangun dam di pinggir sungai, agar jika hujan deras, air sungai tak lagi meluap. Ini air ini harapan kami ke depan supaya bisa didam, tidak hanya sekedar dipasang batu baronjong ya. Ini kalau tidak didam, maka akan semakin parah terjadinya. Karena yang kami takutkan, Bapak Ibu sekalian, ketika hari hujan, itu warga itu sangat takut sekali. Warga itu boleh mengungsi. 1 bulan sejak bencana banjir melanda Padang. Selain di kawasan Puradi dan Tengah, salah satu kawasan cukup terdampak dan membutuhkan semua pihak adalah Kelurahan Tabiang Bandagada di Kecamatan Galau Padang. Johardiaan dari Padang.